Januari 2013, Jakarta digempur banjir hebat. Wajah ibu kota kala itu semrawut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat genangan air merendam 8% wilayah atau setara 41 km persegi dari 662 km persegi. Jantung kota seperti kawasan bundaran Hotel Indonesia ikut tergenang. Bahkan juga merendam Istana Merdeka. Kegiatan warga praktis macet, lalu lintas terkunci. Jakarta kepayahan. Disebut-sebut, inilah datangnya siklus banjir besar 5 tahunan. Tahun ini, banjir kembali melanda Jakarta, juga di Januari. Betul, kawasan jalan utama Tamrin dan Istana tak kebanjiran seperti tahun lalu. Namun tak pelak, Jakarta tetap dibuat menderita. Sebaran titik banjir justru lebih meluas di tahun ini. Jika di 2013 ada 44 kelurahan yang terendam, tahun ini air merambah ke 100 kelurahan. Adapun jika menilik pola curah hujan di 2 kasus banjir tahunan Jakarta, catatannya nyaris sama. Nah, di tahun 2014 ini juga hampir mirip. Pada saat tanggal 8 itu terjadi hujan besar di wilayah selatan. Kemudian di tanggal 9-nya itu tidak ada hujan. Akan tapi tanggal 10, 11-nya itu terjadi hujan yang lebat yang sifatnya merata. Walaupun curah hujannya belum di atas 100, tapi sudah merata. Banjir Jakarta 2013 disebut-sebut siklus banjir 5 tahunan. Tapi tak begitu untuk banjir 2014. Adakah tepat penggolongan atau periodisasi semacam itu? Saya kurang tahu persis itu siklus 5 tahunan ya. Yang memunculkan juga siapa, kita kurang tahu. Entah berdasarkan kondisi banjirnya, dampak banjirnya itu, entah yang lainnya. Yang jelas kalau berdasarkan curah hujannya, setiap tahun ada curah hujan yang cukup tinggi, sehingga untuk dampaknya kan saya bilang tadi, lingkungannya seperti apa, apakah ada tanggul jebol ataukah drainasenya kurang bagus, seperti itu. Yang terjadi sekarang, periodisasi itu terbantahkan. Dari 5 tahunan mungkin sekarang setiap tahun bisa terjadi. Sebetulnya pun Jakarta tanpa namanya 5 tahunan, tanpa namanya tahunan, harian juga bisa terjadi. Jika misalnya contohnya tanpa ada gangguan kiriman dari namanya hujan dari Bogor lah misalnya. Jakarta dengan intensitas hujan antara 50 sampai 100 mm kubik saja dalam perharinya itu sudah menimbulkan banyak genangan. Lepas dari sebutan banjir siklus 5 tahunan atau bukan, mari fokuskan perhatian pada dampaknya. Tentang warga Jakarta yang kebanjiran dan tentang kantung-kantung pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat perbandingannya. 2013 ada 83.000 pada 307 titik pengungsian. Nah, sampai dengan hari ini untuk DKI tercatat 62.819 jiwa dengan 253 titik fungsi. Kalau dilihat dari situ, maka jumlah populasi pengungsi dan jumlah sebaran titik pengungsi masih lebih kecil dibandingkan dengan 2013. Tahun ini sampai dengan hari ini 12 orang meninggal, dan tahun 13 seingat saya 31 atau berapa gitu ya, 31 katanya.
Jakarta kebanjiran. Pemimpinnya tentu jadi sorotan. Soalnya, siapa yang bertahta di Jakarta pasti dalam masa kampanye sebelumnya meletakkan persoalan banjir ibu kota di skala prioritas utama. Menjanjikan Jakarta bebas banjir. Lantas, bagaimana rapor Gubernur Wakil Gubernur Joko Widodo Basuki Cahayapurnama? Gerangan apa saja yang telah dilakukan Jokowi Ahok? Digempur banjir, Jakarta kocar-kacir. Banyak warga ibu kota yang jadi korbannya. Lagi-lagi nelangsa. Di serbuan banjir di Januari 2014 ini, ada hampir 64.000 orang mengungsi. Tersebar di 293 titik pengungsian di sekujur ibu kota. Joko Widodo, sang gubernur, tak bisa menyembunyikan raut gundah. Tata persoalan banjir ibu kota memang pekerjaan rumah yang besar. Selama musim banjir, Jokowi memang tetap kesana kemari belusukan. Namun, saat menyapa warganya yang kebanjiran, kentara betul, sang gubernur kerap gagal menyembunyikan air muka laksana sedang digayuti beban berlaksa kaki. Beban maha berat. Dari minggu kemarin, menakodai Jakarta semenjak medio Oktober 2012, Jokowi telah melakukan rupa-rupa upaya demi mengusir banjir. Namun sang gubernur mengakui, segala yang telah dikerjakan belum lagi bisa mencegah Jakarta kebanjiran. Ya saya kira kan setahun kita sudah kerjakan kan, sudah terus berapa waduk ya, Pluit, Triario, Waduk, Sawalindung, kemudian Tomang Barat, semuanya ini sudah kita terus waduknya Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, kemudian Rawababon, semuanya sudah dikeruk. Tetapi ini belum menyelesaikan masalah. Karena apa? Di sungai-sungainya juga 160-an sungai juga kita keruk. Tapi problemnya ini airnya ini dari wilayah atas gitu. Yang tentu saja di sana harusnya dicegat lagi dengan waduk yang dalam perencanaan makronya kan ada Waduk Ciawi.